sahabat Dokter Gigi Channel, saat ini kita membahas mengenai materi kegoyangan gigi. Nah, di sini kita akan bahas mengenai pengertiannya, etiologi, pemeriksaan kegoyangan gigi, indeks, dan juga perawatannya bagaimana. Nah, untuk pengertian dari kegoyangan gigi atau tooth mobility merupakan salah satu gejala dari penyakit periodontal yang ditandai dengan hilangnya perlekatan, loss of attachment, serta terjadi kerusakan tulang baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, untuk etiologinya sendiri terdiri dari trauma oklusi ya. Ini ada trauma oklusi primer dan juga sekunder. Kalau trauma oklusi primer itu terjadi trauma oklusi tetapi jaringan periodontal dari gigi itu sehat. Sedangkan kalau yang sekunder ada trauma oklusi tetapi jaringan periodontal dari gigi tersebut memang sudah tidak sehat, ada inflamasi misalnya karena ada bakteri plak. Jadi bukan murni dari trauma oklusinya itu sendiri tetapi karena memang dari jaringan periodontiumnya sendiri sudah mengalami inflamasi atau peradangan. Kemudian penyebab berikutnya yaitu plak bakteri, ini menyebabkan terjadinya radang, kemudian terjadi perluasan peradangan lagi dari gingiva ke jaringan pendukung yang lebih dalam. Nah, ini menyebabkan periodontitis yang akibatnya terjadi kehilangan tulang dan bisa menyebabkan gigi goyang. Kemudian etiologi berikutnya yaitu kebiasaan parafungsional, misalnya saja night grinding atau bruxism ya. Kebiasaan kalau tidur biasanya ada bunyi gemeretak, seseorang sering menggeretakkan giginya ya. Jadi biasanya pasangan tidurnya itu merasa terganggu ya. Sedangkan orang yang memiliki kebiasaan parafungsional ini sendiri biasanya tidak sadar, nanti kalau orang lain yang memberitahu baru tahu kalau ada kebiasaan bruxism tersebut. Kemudian bisa juga terjadi karena ada trauma pada gigi yang dijadikan retensi cengkram ya pada pemasangan gigi tiruan biasanya. Jadi ada trauma biasanya karena dikasih dibuka, pasang ya, itu terjadi trauma pada gigi yang dijadikan retensi cengkram. Kemudian pada perawatan ortodontik ada gerakan yang berlebihan itu bisa menyebabkan akar giginya resorpsi, jadi semakin pendek akar giginya dan bisa terjadi mobility gigi. Kemudian penyebab berikutnya yaitu penyakit sistemik, contohnya saja diabetes mellitus ya, atau ada juga faktor genetik, nutrisi, hormonal, dan hematologi. Nah, kalau faktor sistemik ini itu bisa memodifikasi respon jaringan terhadap iritasi bakteri dan bisa memengaruhi perkembangan serta keparahan penyakit periodontal. Jadi misalnya saja DM itu adalah penyakit yang bisa melemahkan daya pertahanan jaringan tubuh kita sehingga respon jaringan periodontal terhadap inflamasi itu menurun. Kemudian bagaimana pemeriksaan kegoyangan gigi? Kita bisa menggunakan dua cara ya. Bisa dengan menggunakan dua gagang instrumen kemudian diletakkan pada permukaan gigi bagian bukal dan lingual seperti ini ya. Ini menggunakan dua gagang instrumen ujungnya ya yang tumpul. Lalu bisa juga dengan menggunakan satunya ujung instrumen, satunya jari kita ya. Jadi jari diletakkan di bagian palatal, sedangkan ujung instrumen gagangnya kita letakkan di bagian bukal atau labial. Nah, kemudian setelah itu gigi digerakkan secara horizontal ke arah labial lingual ya. Kemudian bisa juga diukur secara vertikal dengan menekan bagian oklusal gigi menggunakan gagang instrumen ke arah apikal. Seperti ini pemeriksaannya. Jadi biasanya ada yang memeriksa dengan menggunakan pinset, dijepit ya giginya lalu digoyang-goyangkan. Bukan seperti itu ya cara pemeriksaan kegoyangan gigi.
Nah, untuk indeks kegoyangan gigi sendiri itu ada banyak ya, ada beberapa. Nah, di sini saya menyebutkan beberapa. Yang pertama yaitu Miller. Kalau Miller derajat 0 itu tidak ada kegoyangan gigi. Sedangkan derajat 1 kegoyangan gigi sedikit lebih besar dari normal. Kemudian derajat 2 kegoyangan gigi arah horizontal itu lebih kecil atau sama dengan 1 mm, dan derajat 3 kegoyangan giginya lebih dari 1 mm ke segala arah, bisa horizontal dan vertikal atau bisa ditekan ke arah apikal. Itu menurut Miller ya. Nah, ada juga menurut Glickman. Ini grade 1-nya mobility-nya ringan, sedikit lebih goyang dari normal. Kemudian derajat 2 mobility sedang, dan derajat 3 mobility berat. Kegoyangan giginya ke arah fasiolingual atau mesiodistal, dikombinasikan juga dengan kegoyangan arah vertikal. Indeks yang berikutnya yaitu Wassermann Index. Dia membaginya menjadi 4, yang derajat 1 normal, 2 mobility ringan, kurang dari 1 mm arah bukolingual. Kemudian mobility sedang hingga 2 mm arah bukolingual, dan severe mobility lebih dari 2 mm ya mobility-nya. Lalu Niemann's Index derajat 0 itu normal hingga kurang dari 0,2 mm kegoyangannya. Derajat 1 kegoyangan arah horizontal atau mesiodistal dari 0,2 sampai 1 mm. Derajat 2 kegoyangan gigi arah horizontal atau mesiodistal dari 1 sampai 2 mm, dan derajat 3 kegoyangan gigi arah horizontal atau mesiodistal lebih dari 2 mm, dan mobilitasnya juga ke arah vertikal. Nah, itu adalah beberapa indeks dari kegoyangan gigi, tetapi yang digunakan di beberapa institusi pendidikan dan juga di RSGM itu menurut Miller ya. Nah, ini adalah contoh kartu status bagian perio di RSGM Unstrad. Jadi, untuk kegoyangan gigi itu di kolom sini ya, ini kegoyangan gigi pada gigi ini elemennya. Jadi kalau misalnya ada kegoyangan pada gigi tersebut, misalnya ini gigi 31 ya dan 32, kalau kita berikan tanda 2 berarti ada kegoyangan arah horizontal kurang dari atau sama dengan 1 mm. Jadi kita berikan derajatnya berapa, kita tulis derajatnya berapa di sini kegoyangannya. Nah, bagaimana perawatan gigi goyang? Ini kita lihat dari penyebabnya ya. Kalau misalnya ada inflamasi, berarti kita harus scaling dan root planning. Nah, kalau trauma oklusi, kita perlu menyesuaikan oklusi dengan occlusal adjustment. Lalu, harus ada perbaikan juga terhadap kebiasaan parafungsional, misalnya bruxism, dan bisa dengan splinting. Nah, kalau tidak merespon terhadap perawatan dengan mobilitas yang parah, itu giginya kita lakukan ekstraksi atau pencabutan. Nah, ini adalah salah satu referensi untuk perawatan dari kegoyangan gigi ya. Jadi kalau misalnya kegoyangan giginya tinggi parah, lalu periodontal space-nya lebar. Periodontal space itu ligamen periodontal ya, jadi jaringan ikat yang ada di sekeliling akar gigi dan itu menghubungkan cementum, ini dia ya, dan juga tulang alveolar. Jadi ini yang berserat-serat warna ungu merupakan ligamen periodontal. Kalau di gambaran radiografi itu terlihat radiolucent ya, gelap. Nah, lalu terjadi ketinggian tulang alveolarnya normal, kemudian etiologinya occlusal trauma, itu kita melakukan perawatan berupa occlusal adjustment. Jadi kita melakukan pengasahan selektif pada gigi yang mengalami trauma oklusi. Nah, untuk
mobility yang parah, periodontal space yang mengalami pelebaran, dan juga ada penurunan tulang alveolar, ketinggian tulang alveolar, kemudian ada attachment loss dan juga occlusal trauma. Misalnya attachment loss-nya akibat peradangan atau inflamasi karena ada bakteri plaque, berarti terapinya kita harus melakukan periodontitis terapi, misalnya saja scaling dan root planing, dan lalu kita lakukan occlusal adjustment. Jadi misalnya pada etiologi occlusal trauma dan juga ada peradangan akibat bakteri plaque, kita tidak bisa langsung melakukan occlusal adjustment tanpa melakukan perawatan misalnya scaling dan root planing ya, karena ada inflamasi juga. Lalu gigi dengan mobilitas parah, tinggi, periodontal space-nya normal tetapi terjadi kerusakan tinggi alveolar yang parah, penurunan ya, tinggi alveolar yang parah, ada attachment loss, kita lakukan dengan periodontal terapi, scaling root planing, dan jika memungkinkan dilakukan splinting. Nah, jika tooth mobility-nya meningkat, bertambah parah, periodontal ligamennya juga meningkat ya, pelebarannya, kemudian ada penurunan tinggi tulang alveolar yang disebabkan oleh trauma oklusi dan juga ada attachment loss akibat peradangan, kita lakukan dengan periodontal terapi, ada occlusal adjustment dan juga splinting. Nah, untuk materi splinting itu akan dibahas tersendiri ya, tetapi di sini saya akan membahasnya sedikit saja di permukaan. Jadi kalau periodontal splint adalah alat yang digunakan untuk imobilisasi dan menstabilkan gigi yang mengalami kegoyangan. Jadi splint ini dilakukan merupakan perawatan pendukung yang dilakukan bersama dengan perawatan periodontal yang lainnya ya. Jadi tidak bisa perawatan tunggal. Nah, prinsipnya bagaimana? Itu mengikat beberapa gigi menjadi satu kesatuan sehingga tekanan bisa didistribusikan secara merata ke semua gigi yang diikat. Nah, indikasi splinting adalah mobilitas gigi yang semakin parah, lalu mengganggu kenyamanan pasien, terjadi migrasi, dan prostetik yang memerlukan gigi abutment atau penyangga yang banyak. Kontraindikasinya mobilitas sedang sampai berat dengan adanya inflamasi periodontal dan atau trauma oklusi primer. Lalu jumlah gigi yang kuat itu tidak cukup ya untuk menstabilkan gigi yang bergerak. Nah, penyesuaian oklusi sebelumnya belum dilakukan pada gigi dengan trauma oklusal atau gangguan oklusal. Jadi kalau penyebabnya trauma oklusal kemudian belum dilakukan penyusuan oklusal lalu langsung mau dilakukan splitting, itu tidak boleh ya. Harus disesuaikan juga oklusinya. Nah, dengan pasien ohis yang buruk juga merupakan kontraindikasi dari splinting. Nah, ini ada beberapa klasifikasi dari splinting ya. Ada temporary, semi permanen dan juga permanen, terdiri dari removable dan fixed. Ada juga referensi yang mengatakan bahwa splinting hanya terdiri menjadi dua, yaitu temporary dan permanen. Ini merupakan contoh dari splint. Yang gambar ini merupakan vacuum foam removable acrylic splint. Jadi ini removable ya. Kemudian composite resin splint with tooth cavity preparation dan juga metal fix permanent splint. Nah, ini referensi yang digunakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian materi untuk kegoyangan gigi.